Dan tentunya saya yakin Pak Billy juga punya banyak cerita soal dugaan-dugaan tadi. Dalam konteks kita bukan mengolok-olok, kita bukan mau menghina-hina satu lembaga ataupun menjelek-jelekan, tapi kita ingin ada perbaikan. Kita ingin ada kesungguhan cara pandang untuk memperbaiki untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu sangat penting, Pak Billy. Ya. Tapi tentunya pandangan Pak Billy kita dengarkan dulu. Ya. Yang pertama gini, saya pakai metafor tikus ya. Ya. Kalau ada 2 tikus kelihatan dan diduga ada sarang tikus, apalagi ditemukan banyak jejak tikus dan kita mengatakan tidak ada tikus, itu keterlaluan banget. itu bagian pertama itu. Nah, kalau metafor tikus ini menjadi penting dan menarik karena yang disebut dengan well organized crime itu seperti itu. Yeah. Well organized crime hampir tak mungkin bisa dibuktikan dan dibongkar kalau orang yang menjadi bagian dari kejahatan itu tidak pernah mau membongkar itu. Itu persis dalam kasus Sambo tuh kayak begitu. Nah, psikologi metafor itu dan psikologi yang tadi dikemukakan oleh Sobat Rock itu jadi menarik tuh. Orang yang mengatakan alhamdulillah case closed itu jangan-jangan menjadi bagian yang mengarranger itu gitu loh. Nah, itu mengerikan sekali karena dia seolah-olah udah nggak ada masalah. Itu yang kedua. Terus yang ketiga yang paling menarik kan gini Mas Novel. Dalam pengalaman LHA yang diberikan itu harus selalu ditindaklanjuti. Kita kehilangan konteks dengan tindak lanjut itu. Itu sampai sejauh mana tindak lanjut itu? Ya kan. Terus yang kedua biasanya kemudian ada muncul lagi LHP. Betul. Nah, LHP itulah yang kemudian menjadi dasar untuk melacak lebih lanjut predikat crime-nya dari mana gitu. Nah, kita kehilangan konteks di situ. Bisa nggak itu dibuka? Dan menurut saya Pak Mahfud harus dorong itu. Bukan sekedar dibuka. Ini LH kan karena. Jadi mari kita selesaikan. Ini pekerjaan nih kayak di permukaan, belum sampai maaf pakai kalimat ejakulasi gitu terus ini udah selesai gitu. Dan saya khawatir sekali sebenarnya kalau ini dilakukan kita sedang menutupi masalah besar dan akan mengguncang Republik ini jauh lebih dahsyat. Apa itu yang sengaja diinginkan? Itu kan yang paling mengerikan itu. Dan kalau ini dikaitkan dengan 3 hal lain itu jadi menarik. 1, rasio pajak kita sekarang rendah. Betul. Rasio pajak rendah turun sampai 5 atau 4 poin itu berakibat pada sebenarnya peningkatan ini. Nah, kalau kemudian turunnya itu disebabkan karena disembunyikan atau dikuntit atau dikentit, itu kan jadi berbahaya lagi. Udah semakin kecil, kemudian ini diambil, dan ketika diambil, terus kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan. Rasio pajak itu 8-9 gitu ya, antara 8-9. Awalnya itu 14%. Jadi 2 digit. Sekarang udah mau naik sih katanya, cuma kan kita nggak pernah tahu. Terus yang kedua, gara-gara kita turun 5 poin di CPI, Corruption Perception Index, negara kita dikualifikasi negara yang mereka bilang itu tidak rawan korupsi. Nah, negara yang rawan korupsi menyebabkan sebenarnya kapital foreign direct investment itu tidak masuk. Nah, kalau kemudian pajaknya bermasalah tidak diselesaikan, ini tidak masuk, kita sedang menggali lubang kuburan sebenarnya. Betul. Nah, saya ditambah lagi bea cukai, Pak. Bea cukai kemudian tidak melakukan tugasnya untuk membatasi barang-barang yang mesti dijaga untuk menumbuhkan industri dalam negeri. Ini yang tambah kacau lagi. Kasus yang bea cukai itu yang menarik gini. Yang saya tahu, Indonesia itu negara dengan garis pantai terpanjang nomor 2 di dunia setelah Kanada. Tapi jumlah infrastruktur kita yang mengelola pelabuhan dan mengawasi tepi pantai itu terbatas sekali. Sehingga Indonesia menjadi negara pusat penyelundupan terbesar di dunia dan di akhirat begitu katanya. Nah, dengan cara kayak gitu, kalau kita tidak backup bea cukai dan kita tidak membangun integritas dalam sistem itu, kita sebenarnya sedang membangun guncangan masa depan luar biasa sekali. Karena itu akibatnya penyelundupan menjadi dahsyat sekali di situ. Dan penyelundupannya itu yang saya tahu 1 9 bahan pokok, kedua drugs, bos. Kalau udah drugs sama 9 bahan pokok menyatu, belum lagi di sumber energi yang lain, selesai. Sebenarnya kita ini sudah killing field banget ini. Memang kalau dilihat seandainya bea cukai itu bekerja benar, bekerja sungguh-sungguh, potensi penyelundupan masih tetap ada atau banyak. Kenapa? Karena garis pantai yang luas tadi membuat orang bisa aja masuk dengan banyak cara. Ini
malah infonya lebih dari itu, Pak. Petugasnya juga banyak juga yang bermasalah. Nah, ini yang kemudian mesti harus didorong untuk perbaikan. Dan bahkan dari pengalaman saya di bidang sekarang belakangan ini di bidang pencegahan korupsi, dari beberapa kementerian lembaga yang berkomunikasi dengan kami, yang paling resisten untuk perbaikan itu bea cukai. Ini pengalaman yang saya alami. Makanya saya juga heran, kenapa kok bisa begitu ya? Padahal beberapa kejadian yang kami dapatkan itu kita bisa ketahui dengan fakta yang jelas bahwa praktek-praktek permainan itu masih banyak terjadi. Dalam sejarah kita, mungkin masih ingat nggak kita dulu memindahkan otoritas bea cukai itu di SGS. Ya. SGS ya. Betul. Pernah kejadian sebelum pindah lagi. Zamannya Pak Harto itu, Pak ya. Sekarang pindah lagi ke situ. Sekarang pertanyaannya ketika itu dipindahkan lagi, apakah masalah sudah selesai? Iya. Emang gimana Pak Rocky? Coba kita lihat agak lebih mendalam ya. Kan ini ujung atau era fase terakhir dari Pak Jokowi mungkin dalam 12 bulan, dan mestinya ada penghargaan pada beliau kan. Iya. Tapi justru di ujung ini orang memanfaatkan moral hasad untuk merampok negara tuh. Jadi dengan kata lain, ASN ini memang nggak menghargai presiden tuh. Pertanyaannya, kenapa dia nggak hargai itu? Artinya dari awal sebetulnya ASN merasa ya memang nggak perlu dihargai. Kalau ada penghormatan pada presiden yang menyatakan akan memimpin pemberantasan korupsi itu, mestinya nggak segede inilah kasus itu kan. Tapi saya menganggap bahwa kegagalan Pak Jokowi, dia selalu bicara tentang infrastruktur. Dia tidak merawat infrastruktur moral dari aparatnya tuh. Itu poinnya tuh. Demikian juga Sri Mulyani. Sri Mulyani sibuk nyari hutangan di mana-mana, sementara dia nggak ngerti bahwa moralnya lingkungan dia sendiri udah rusak gitu. Jadi kita bikin satu evaluasi besar tentang nasib bangsa ini sebetulnya. Yang dipesankan oleh para pendiri bangsa, cerdaskan kehidupan bangsa, rawat orang miskin. Ini dua proyek yang mestinya berbasis pada pajak gitu. Nah itu yang nggak terjadi itu. Lalu apa reaksi Pak Jokowi? Mestinya dia panggil menteri, semua menteri lah, supaya nyatakan ini sebagai darurat nasional sebetulnya, darurat moral nasional minimal tuh. Karena ini jadi omongan sampai anak SD kan. Anda bapakmu punya Rubicon nggak tuh? Jadi udah sampai di situ kan, jadi rusak moral itu. Reaksi Pak Jokowi apa? Dia nggak lakukan itu. Dia pergi ke kantor pajak di Solo bersama Sri Mulyani itu. Ngapain di situ? Nah, lubang tikusnya ada di Jakarta itu, sarang tikusnya di Jakarta, ngapain nyari lubang di daerah kan? Ini juga kelihatan. Atau menutup lubang di Solo? Iya mau. Itu gorong-gorongnya nyatu. Jadi kelihatannya mau kasih pencitraan aja tuh kan. Itu kan orang yang ngapain sih? Lakukan dong sesuatu atau kasih public address itu. Sementara ini nggak ada. Jokowi nggak kasih public address. Padahal ini kalau di Amerika Latin udah tumbang presiden tuh isu beginian, atau di Filipina atau di negara di mana moral itu langsung mengganggu, langsung diimpeach, atau hakim Mahkamah Agung kemarin siapa yang mengimpeach presiden itu kan, Pakistan apa di mana tuh. Jadi kenekatan kita sebetulnya sekarang harus kita maksimalkan, bahwa nggak bisa ini dilanjutkan. Nah ini semua kita bebankan pada kawan kita yang namanya Mahfud MD itu, yang juga sebetulnya kalau kita bilang berarti Mahfud dipermainkan dong oleh PPATK tuh. Berarti data yang masuk ke Mahfud lain dengan data yang masuk ke Sri Mulyani kan. Kan Mahfud dapat data pertama itu karena dia fungsional ex officio, harus tahu itu, dilaporkan, maka Mahfud punya keberanian moral untuk mengucapkan bahwa ini potensi korupsi itu. Bahkan dia sebut di situ bahwa ini lebih bahaya dari pencucian uang itu ya biasalah, tapi ini lebih dari itu. Yaitu ini ada korupsi yang bahkan struktural di situ kan. Jadi selama ucapan itu tidak ditarik oleh Mahfud, kita anggap bahwa Mahfud berbohong gitu. Benar PPATK. Nah kita betul-betul kita mau konfrontasi aja kan, atau bahkan kita provokasi supaya Pak Mahfud itu doorstop pertama ucapkan soal ini, karena ini menyangkut nama baik dia. Saya khawatirnya gini Pak Rocky, ini masalah cara pandang. Kadang-kala ketika melihat permasalahan ini dari permukaan saja, ya memang ini data. Tidak ada korupsi dan tidak ada pencucian uang. Emang benar kalau melihat dari permukaan. Tapi kan ada penyelidikan. Sehingga kalau melihat perspektif tadi, dari perspektif awam,
kemudian bisa dimaknai seolah-olah case close kan, jadi kacau. Tapi kalau melihat apa yang disampaikan kepala PPATK, saya kenal beliau, kenal baik lah, dan saya tahu beliau punya integritas yang baik untuk menyampaikan. Bahwa intensinya sebetulnya yang dikatakan benar dalam konteks data. Tapi kalau didalami lagi, kita belum tahu. Jadi saya katanya frasa katanya Mas udah dirubah. Bukan tidak ada, belum ada. Belum ditemukan. Karena memang belum diperiksa. Ya. Memang belum diperiksa. Gitu loh. Tapi satu bilang tidak ada. Benar. Kalau saya setuju dengan Pak BW tadi. Saya mau bertanya gini Pak Rogi. Ada pihak yang mengatakan begini. Kalau kemudian dilakukan pemeriksaan dengan mendalam, terus tadi upaya perbaikan yang besar-besaran dilakukan, kadang-kala dikhawatirkan dampaknya justru malah menghambat perolehan pajak yang sedang berjalan. Ada yang mengatakan begitu, sehingga berpikir kalau nanti dibiarkan penegak hukum itu masuk mendalami, justru mengacak-acak, membuat permasalahan nggak selesai, tapi upaya untuk mendapatkan penghasilan justru malah pendapatan pajak justru malah nggak tercapai juga.